Satu, izin bertanya, bagaimana jika seluruh pekerja di satu perusahaan adalah PKWT? Bisnis perusahaan sendiri masih kurang dari 5 tahun, kewajiban kompensasi dipenuhi. Jadi kalau seluruhnya satu perusahaan adalah PKWT, Ya. bisnisnya masih di bawah 5 tahun. Ya. Baik. Jadi memang kan begini nih ya. Kalau semua PKWT boleh apa enggak? Nah, sebenarnya bicara boleh apa enggak ini memang tergantung. Oke. Sepanjang jenis dan sifat pekerjaannya masuk dalam kategori sementara. Ya. Karena hal paling sederhana ini buat kita semua, nggak hanya orang HR, tapi karyawan atau pengurus serikat pekerja, bahkan karyawan pada umumnya yang bukan orang hukum, yang bukan pengurus serikat pekerja, karyawan biasa, hal paling mudah untuk membedakan PKWT dan PKWTT, kontrak dan permanen adalah jenis serta sifat pekerjaannya sementara atau tidak. Ya. Kalau sementara itu boleh di PKWT. Kalau tidak sementara berarti selama perusahaan itu ada jabatan ini, maka tidak boleh di PKWT. Berarti harus permanen. Nah, ada syarat keduanya, ya kan? Kebetulan syaratnya yang disebut sebagai sementara, seingat saya di dalam ketentuan PKWT dan itu juga masih diakomodir, seingat saya di PP 35 2021, perusahaan yang masih baru itu juga masih bisa melakukan PKWT. Baru itu masih bisa. Nah, barunya seberapa baru dan kan gitu. Barunya ini memang kenapa disebutkan 5 tahun? Karena memang PKWT di dalam PP 35 ada batasan 5 tahun. Ya. Jadi asumsinya memang dalam 5 tahun masih bisa. Kalau semua PKWT boleh, ya masih bisa sih, karena memang masih benar-benar baru baru 5 tahun, bukan baru ganti nama. Betul. Ya. Setiap 5 tahun ganti nama ya. Nah, jadi 4 tahun setengah ganti nama, gitu kan? 4 tahun setengah ganti nama. Itu pakai GIS, strategi. Itu strategi, ya. Jadi bukan begitu. Ya. Tapi kalau memang benar baru, ya masih di bawah 5 tahun, ya memang masih bisa. Betul. Masih memungkinkan untuk melakukan PKWT, ya, HR-nya dan sebagainya silahkan. Tapi begitu menginjak 5 tahun, maka berlaku tadi. Betul. Misalkan ada pekerjaan HRD sama keuangan, legal, admin, apakah itu sifatnya sementara? Bukankah selama perusahaan itu ada maka dibutuhkan legal, accounting, HRD? Iya. Ya kan? Maka itu tetap perlu, ya. Maka harus mulai dipilah-pilah mana yang sementara dan mana yang tidak.